Pada hari ini, kita akan melakukan pemeriksaan status kesehatan gigi dan mulut. Perkenalkan, nama saya Isnaul Baiti, NIM 220102191200001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemeriksaan saya mengenai status kesehatan gigi dan mulut. Jadi, pemeriksaan status kesehatan gigi dan mulut itu kita melakukan 3 pemeriksaan sekaligus. Yang pertama ada indeks DMFT, kemudian ada indeks OHIS, dan juga ada indeks plak. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada diagnosis set, ada kaca mulut, kemudian ada pinset, kemudian ada sonde, dan juga ada ekskavator. Kemudian ada Nierbecken, kemudian ada alcohol swab, kemudian ada pewarna makanan sebagai disclosing agent, kemudian ada masker, ada kapas, dan juga ada handscoon. Yang pertama, kita melakukan pemeriksaan indeks DMFT. DMFT merupakan singkatan dari decay, missing, dan failed teeth. Indeks DMFT merupakan indeks untuk menilai status kesehatan gigi dan mulut dalam hal karies gigi permanen. Karies gigi umumnya disebabkan karena oral hygiene yang buruk, sehingga terjadilah akumulasi plak yang mengandung berbagai macam bakteri. Bakteri ini nantinya akan memfermentasikan karbohidrat dari makanan untuk menjadi asam laktat yang akan menyebabkan demineralisasi pada emel gigi dan akan menyebabkan karies. Pada indeks DMFT ini kita akan menilai 3 hal. Yang pertama ada decay, yaitu gigi yang mengalami karies, kemudian ada missing, itu gigi yang hilang karena karies, dibagi menjadi 2, ada MO, itu yang gigi yang sudah dicabut, dan ada MI, yaitu gigi dengan indikasi pencabutan. Kemudian ada failed, itu merupakan gigi yang sudah ditambal tetap karena karies. Nah, pada pemeriksaan ini ada 3 pasien. Pasien yang pertama bernama Galih Aji Pangestu dengan jenis kelamin laki-laki, berusia 21 tahun, beralamat Sragen, pekerjaan sehari-hari sebagai Polri, dan keluhannya ingin memeriksakan kondisi kesehatan gigi dan mulut. Berdasarkan pemeriksaan intraoral didapatkan seperti ini kondisi giginya. Berdasarkan anamnesisnya, gigi yang depan ini itu bukan ditambal karena berlubang. Tetapi pada saat mau pendaftaran sebagai Polri, itu gigi ini diastema sentral dan diberi tambahan tambalan. Kemudian ini tampak samping kiri, tampak samping kanan. Kemudian ini gigi rahang atas, di sini terlihat adanya karies, di sini juga, di regio 1 juga. Kemudian ini gigi yang bawah. Di sini tampak karies juga. Di sini juga tampak adanya karies. Kemudian sesuai pemeriksaan didapatkan gigi 14 itu karies, gigi 16 karies, 26 karies, 24 karies, 36 karies, 37 karies, 46 karies, dan 47 karies. Jadi karena giginya itu karies, maka ditulis decay atau D. Jadi langsung dijumlah, di sini gigi decay ada 6, missingnya ada 0, dan fillingnya ada 0. Kemudian diisikan pada formulir pemeriksaannya dan juga odontogramnya. Di sini diberi tanda sesuai dengan pemeriksaan intraoral pada pasien. Kemudian pasien yang kedua ada Ibu Budiati, berusia 45 tahun, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Kalijambe Sragen, pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, dan keluhannya ingin memeriksakan kondisi kesehatan gigi dan mulut. Seperti ini kondisi intraoralnya. Kemudian ini tampak samping kiri. Di sini terlihat adanya ruang yang edentulos. Kemudian di sini juga sama. Kemudian ini bagian bawah, di sini ada karies. Kemudian yang bagian atas, di sini giginya sudah hilang. Di sini sisa akar. Kemudian berdasarkan pemeriksaan didapatkan bahwa gigi 15 sisa akar berarti indikasi untuk dilakukan pencabutan sehingga termasuk missing atau M. Kemudian gigi 16 itu dicabut karena karies termasuk gigi missing atau M juga. Kemudian gigi 27 sisa akar berarti indikasi untuk pencabutan dan termasuk missing atau M. Kemudian gigi 35 dicabut karena karies. Berdasarkan anamnesis itu giginya sudah diganti dengan gigi palsu termasuk gigi M atau missing.
Kemudian gigi 36 itu ditumpat dengan tumpatan yang tetap, berarti filling atau F. Kemudian ada gigi 37 yang sudah hilang, dicabut karena karies, itu missing. Kemudian gigi 46 dicabut karena karies dan sudah diganti dengan gigi palsu, berarti missing atau M. Dan yang terakhir ada gigi 47 yang mengalami karies, berarti termasuk kategori decay atau D. Di sini langsung didapatkan jumlahnya, ada decay 1, kemudian ada missingnya berjumlah 6, dan ada fillingnya berjumlah 1. Kemudian berdasarkan pemeriksaan tadi diisikan pada formulir pemeriksaan, dan di sini ada odontogram diisi. Ini yang tanda silang ini kategori missing, kemudian yang bulat-bulat ini kategori decay atau karies, dan yang persegi bergaris ini atau diarsir ini merupakan untuk indikator filling atau ditumpat. Kemudian pasien yang ketiga itu ada Bapak Sriwanto dengan usia 48 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya di Kalijambe, pekerjaan sehari-hari wira swasta, keluhannya ingin memeriksakan kondisi kesehatan gigi dan mulut. Berdasarkan pemeriksaan intraoral didapatkan seperti ini kondisi gigi-giginya. Kemudian ini tampak samping kiri, ini tampak samping kanan. Di sini sudah giginya sisa akar, dan pada regio bawah ini, regio 4 ini ada banyak gigi yang sudah hilang. Seperti ini lebih terlihat. Kemudian di sini terlihat gigi yang sudah ditumpat. Kemudian ini bagian atas, ini sisa akar. Kemudian ini juga. Nah, berdasarkan pemeriksaan didapatkan gigi 16 sisa akar, berarti indikasi untuk dilakukan pencabutan, berarti termasuk kategori missing atau M. Kemudian gigi 17 mengalami karies, berarti termasuk decay atau D. Kemudian gigi 26 itu sisa akar, berarti indikasi untuk pencabutan, missing atau M. Kemudian ada gigi 27 itu mengalami karies, berarti decay. Kemudian gigi 37 tadi sudah ditumpat dengan tumpatan yang tetap, itu filling atau F. Kemudian gigi 45 itu dicabut berdasarkan anamnesis karena gigi berlubang, berarti termasuk indikator missing atau M, gigi 46 juga, gigi 47 juga. Di sini didapatkan jumlahnya, gigi decay 2, gigi missingnya 5, kemudian gigi fillingnya 1. Berdasarkan pemeriksaan tadi, dibuat dengan odontogram seperti ini, yang bulat-bulat gigi karies atau decay, yang X ini gigi missing, kemudian yang seperti ini gigi yang ditumpat. Kemudian setelah kita mendapatkan skor dari masing-masing dari 3 pasien tadi, dihitung indeksnya. Nah, untuk perhitungan indeks ini ada rumusnya, yaitu jumlah gigi yang DMF tadi, skor dari 3 pasien, dibagi dengan jumlah orang yang diperiksa. Nah, pada kali ini orang yang diperiksa berjumlah 3 pasien. Kemudian dari pasien 1 tadi kita mendapatkan skor 6, kemudian pasien 2 mendapatkan skor 8, dan pasien ketiga juga mendapatkan skor 8. Tinggal dibagi dengan 3, jumlahnya 22 dibagi 3 adalah 7,3. Nah, pada indeks DMFT ini, menurut WHO itu ada kriterianya untuk dikatakan apakah indeks tersebut sangat rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Seperti ini. Nah, pada pemeriksaan yang sudah dilakukan tadi, skornya 7,3. Di sini berarti lebih dari 6,6 yang berarti sangat tinggi. Yang selanjutnya itu ada pemeriksaan indeks OHIS. OHIS sendiri merupakan singkatan dari Oral Hygiene Index Simplified. Nah, pengukuran dari indeks OHIS ini itu didapatkan dari total skor dari Debris Index atau DI dan juga Calculus Index atau CI. Debris Index itu sendiri merupakan skor yang diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap endapan lunak di permukaan gigi yang dapat berupa plak, kemudian material alba dan juga food debris. Sedangkan Calculus Index itu bedanya dengan Debris Index, kalau Calculus Index ini merupakan endapan yang keras. Nah, komposisi utamanya itu ada kalsium karbonat dan juga kalsium fosfat yang bercampur dengan debris, mikroorganisme, dan juga sel-sel epitel desquamasi. Kemudian elemen yang terlibat dalam pemeriksaan indeks OHIS ini ada gigi 16 pada permukaan bukal, kemudian gigi 11 pada permukaan labial, gigi 26 permukaan bukal, gigi 46 permukaan lingual, gigi 31 permukaan labial, dan gigi 36 permukaan lingual. Nah, untuk kriteria dari debris index itu skornya 0 apabila tidak ada stain atau debris, kemudian skornya 1 apabila plak itu menutup tidak lebih dari 1/3 permukaan servikal, dan skor 2 itu apabila plak menutup lebih dari
sepertiga tapi kurang dari 2/3 permukaan gigi yang diperiksa, dan skornya 3 apabila plak itu sudah menutup lebih dari 2/3 permukaan gigi. Kemudian kalau kalkulus, ini dapat dilihat 0 jika tidak ada kalkulus, 1 apabila kalkulusnya itu masih supragingiva, berarti di atas gingiva. Kemudian kalau 2 ini supragingiva juga, tetapi sudah menutup lebih dari sepertiga dan kurang dari 2/3. Skor 3 itu apabila sudah supragingiva dan menutup lebih dari 2/3 dan ada kalkulus subgingiva juga. Kemudian berdasarkan anamnesis, pasiennya bernama Galih Aji Pangestu, jenis kelamin laki-laki, berusia 21 tahun, asal dari Sragen, pekerjaannya Polri. Kemudian didapatkan foto atau hasil pemeriksaan intraoralnya seperti ini tampak depan, kemudian ini tampak samping kiri, kemudian ini gigi rahang atas, kemudian yang kanan ini adalah gigi rahang bawah. Kemudian debris indeksnya itu pada labial gigi 11 itu 0, tandanya tidak ada debris. Kemudian bukal gigi 16 itu skornya 1, tandanya ada plak yang menutup tidak lebih dari sepertiga servikal. Kemudian pada bukal gigi 26 itu 0 atau tidak ada debrisnya. Kemudian pada labial gigi 31 itu juga 0. Kemudian pada lingual gigi 36 itu skornya 1, tandanya ada plak yang menutup tidak lebih dari sepertiga permukaan servikal, dan pada lingual 46 ini skornya juga 1. Kemudian debris index itu dapat dihitung dengan rumus jumlah skor debris dibagi dengan jumlah gigi yang diperiksa. Di sini skor debrisnya itu ada 1, 2, dan 3. Berarti 3 per jumlah gigi yang diperiksa ada 6. Berarti 3/6 sama dengan 0,5. Kemudian untuk perhitungan kalkulus indeks itu pada labial 11 itu 0 atau tidak ada kalkulus. Kemudian pada bukal gigi 16 itu skornya 2, tandanya ada kalkulus supragingiva yang menutup sepertiga permukaan gigi tetapi kurang dari 2/3 dan sudah ada kalkulus subgingiva. Kemudian di bukal gigi 26 itu skornya 1, tandanya ada kalkulus supragingiva yang menutup tidak lebih dari sepertiga permukaan. Kemudian di lingual 36 skornya 0, tidak ada kalkulus, dan lingual 46 ini skornya 2. Kemudian kalkulus indeks itu dapat dihitung dengan rumus jumlah skor kalkulus. Di sini ada 2 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 5 dibagi dengan jumlah gigi yang diperiksa, ada 6 gigi. Berarti 5/6 sama dengan 0,83. Nah, indeks OHIS itu merupakan penjumlahan dari debris indeks ditambahkan dengan kalkulus indeks. Jadi 0,5 ditambah dengan 0,8 sama dengan 1,83. Nah, untuk kategori indeks OHIS ini ada baik, sedang, dan juga buruk. Dikatakan baik apabila skornya itu atau indeksnya itu 0 sampai 1,2. Kemudian sedang 1,3 sampai 3 dan buruk 3,1 sampai 6. Karena berdasarkan pemeriksaan tadi sudah didapatkan angka 1,83, berarti dia berada di sini, maka termasuk kategori sedang. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan indeks plak. Jadi plak itu sendiri merupakan faktor penyebab utama terjadinya karies dan juga periodontal disease. Plak itu merupakan sekumpulan bakteri yang terikat dalam suatu matriks organik dan melekat dengan erat pada permukaan gigi. Terdapat beberapa jenis indeks yang dapat digunakan untuk mengukur plak dari individu. Nah, yang kita gunakan pada pemeriksaan kali ini itu ada indeks plak Ollier. Nah, indeks plak Ollier ini menggunakan gambar atau grafik yang digunakan untuk menunjukkan lokasi plak, sehingga memungkinkan dokter gigi untuk melihat kemajuan pasien setelah melakukan kontrol plak. Nah, ada juga ketentuan pemeriksaannya. Yang pertama itu gigi itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada gigi mesial, distal, bukal, dan lingual atau palatal. Nah, semua gigi yang sudah hilang itu diberi tanda X, dan gigi yang masih ada tetap dicatat. Untuk tujuan dari kontrol plak, semua pontik atau bridge itu harus diberikan skor yang sama seperti gigi yang asli. Jadi untuk gigi jembatan itu tetap dihitung seperti pada gigi asli sebagaimana mestinya. Kemudian berdasarkan anamnesis, pasien kali ini bernama Galih Aji Pangestu, jenis kelaminnya laki-laki, berusia 21 tahun, alamatnya Sragen, pekerjaan sebagai Polri, dan keluhannya ingin memeriksakan kondisi kesehatan gigi dan mulut, di mana di sini memeriksakan plaknya. Kemudian untuk tahapan pemeriksaannya, yang pertama itu pasien diinstruksikan untuk berkumur dengan mouthwash terlebih dahulu. Kemudian operator itu mengolesi seluruh gigi pasien dengan disclosing agent. Di sini menggunakan pewarna makanan dan diaplikasikan menggunakan kapas. Setelah itu yang ketiga, pasien diinstruksikan kembali untuk berkumur. Kemudian
setelah itu didapatkan hasil seperti ini. Ini merupakan kalau yang masih ada warna hijaunya seperti ini atau masih ada pewarna makanan yang tertinggal, berarti di situ ada plaknya. Nah, seperti ini hasil pemeriksaannya. Hasilnya ada gigi 1-1, ada bagian labial, kemudian mesialnya, distalnya, kemudian 1-6 bagian labialnya, kemudian ada gigi 2-1 itu dari bagian atau permukaan labial, mesial dan juga distal, gigi 2-2 ada labial, mesial dan juga distal juga, gigi 2-6 bagian bukal, gigi 3-1 lingual mesial distal, gigi 3-2 lingual mesial distal, gigi 3-3 permukaan mesialnya, kemudian gigi 4-1 permukaan lingual mesial dan juga distal, gigi 4-2 permukaan lingual, dan gigi 4-6 itu lingual. Kemudian berdasarkan pemeriksaan tadi itu diisikan pada formulir pemeriksaan seperti ini. Ini yang ada tanda warna hijaunya, berarti di situ ada plaknya. Kemudian setelah itu dihitung. Karena tadi ini ada 23 permukaan gigi yang terkena atau terdapat akumulasi plak, maka di sini dapat dihitung indeks plaknya, yaitu jumlah permukaan yang terdapat plak dibagi dengan 4 kali jumlah gigi yang diperiksa dikali 100. Mengapa di sini 4? Karena tadi indeks Ollier itu kan dibagi menjadi 4 bagian, ada mesial, distal, kemudian ada labial dan juga lingual atau palatal, jadi tetap dibagi 4. Kemudian tadi berdasarkan pemeriksaan, permukaan yang terdapat plak itu ada 23, kemudian dibagi dengan 4 dikali jumlah gigi yang diperiksa, ada 28 gigi, dan dikali 100% untuk mendapatkan persentase. Nah, di sini didapatkan angka 23 per 112 dikali 100% didapatkan 0,2053 dikali 100% sama dengan 20,53%. Nah, selain itu juga ada kategori indeks plak. Nah, kategori plak menurut O'Leary itu ada baik di rentang 0,0 sampai 20%, kemudian dikatakan sedang itu rentangnya 21 sampai 40%, kemudian buruk itu 41 sampai 60%, sangat buruk itu lebih dari 60%. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi, itu didapatkan indeks plaknya kan sebesar 20,53%. Berarti di rentang angka ini 21 sampai 40% dan termasuk kategori sedang. Nah, kesimpulan berdasarkan pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi, dari awal itu ada indeks DMFT dengan indeksnya 7,3, kategorinya sangat tinggi. Kemudian ada indeks OHIS dengan angka 1,83 termasuk kategori sedang, dan yang terakhir ada indeks plak dengan persentase 20,53% termasuk kategori sedang. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.